Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pulau yang sudah bukan milik Indonesia lagi. Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang diberkahi kekayaan serta keindahan alam luar biasa. Jumlah pulau yang mencapai ribuan membuat beberapa wilayah bahkan belum sempat terjamah oleh masyarakatnya sendiri. Namun sedihnya, ternyata ada beberapa negara lain yang ingin merebut wilayah tersebut. Ini dia beberapa pulau yang terlepas dari Indonesia, hampir, sudah, dan terancam. Bahkan sudah ada beberapa pulau malah yang dicaplok oleh negara lain dan akhirnya lepas. Ada pula yang hampir dan saat ini diintai ancaman pengklaiman pihak luar. Anda wajib tahu, ini dia nama wilayah-wilayah tersebut. Pulau yang terlepas dari Indonesia, yang pertama adalah Blok Ambalat. Beberapa pulau yang Indonesia miliki kaya akan kandungan sumber minyak mentah. Salah satu wilayah tersebut adalah Blok Ambalat, yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Bukan hanya minyak, di pulau ini terdapat pula berbagai kekayaan tambang laut. Blok seluas 15.235 km persegi ini sebenarnya berbatasan dekat wilayah Malaysia, yaitu Sabah. Sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru, negara tersebut mulai mengeluarkan bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir hingga puluhan tahun lamanya. Namun diketahui, Blok Ambalat hingga kini masih berstatus milik Indonesia. Yang kedua adalah Timor Leste. Sangat disayangkan, ada salah satu wilayah yang terlepas dari Indonesia dan berubah menjadi negara sendiri pada tahun 2002, yaitu Timor Timur. Wilayah ini dulunya termasuk ke dalam Kepulauan Nusa Tenggara. Setelah merdeka, wilayah ini pun berubah nama menjadi Timor Leste. Bersatunya Timor Leste dengan wilayah Indonesia memiliki histori yang sangat panjang. Diketahui, saat ini Timor Leste merupakan negara yang sudah diakui kemerdekaannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Saat ini, mata uang yang mereka gunakan adalah dolar Amerika. Sementara undang-undang yang digunakan dibuat berdasarkan konstitusi Portugal. Salah satu pulau yang terlepas dari Indonesia ini pun sudah merdeka dan berdaulat. Kemudian yang ketiga, Pulau Ligitan, pulau yang terlepas dari Indonesia. Pulau Ligitan yang terletak di sebelah utara Tarakan, Kalimantan Timur pun merupakan salah satu wilayah yang telah dicaplok oleh negara lain. Malaysia sebagai negara yang letaknya cukup berdekatan dengan wilayah ini memasukkan Pulau Ligitan sebagai miliknya saat melakukan pemetaan kembali di tahun 60-an. Pulau seluas 18.000 meter persegi yang sama-sama tidak ingin dilepas oleh kedua negara akhirnya dibawa ke ranah hukum internasional pada tahun 1998. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 2002, Mahkamah Konstitusi Internasional memutuskan bahwa daerah tersebut merupakan milik Malaysia. Kemudian yang keempat, Sipandan, pulau yang terlepas dari Indonesia ke Malaysia. Bersamaan dengan Pulau Ligitan, sebelum diserahkan ke Malaysia, Pulau Sipandan pun menjadi wilayah yang dinyatakan dalam keadaan status quo atau sengketa. Keputusan para hakim di Mahkamah Internasional sendiri didasari oleh fakta bahwa Malaysia telah banyak melakukan pengurusan atas dua pulau ini. Beberapa di antaranya ialah pengoperasian mercusuar sejak 1960 serta perlindungan satwa burung dan menerapkan pajak pengambilan telur penyu yang terkenal dari Pulau Sipandan. Di saat bersamaan, pemerintah beserta masyarakat Indonesia pun harus berlapang dada menerima wilayahnya dicaplok oleh negara lain, yaitu Malaysia. Yang selanjutnya perairan Sambas. Pada 2014 lalu,
dikabarkan bahwa Malaysia mengklaim perairan Tanjung Datu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat sebagai miliknya. Diberitakan bahwa pihak negeri jiran tersebut akan membangun sebuah mercusuar di dataran perairan ini. Namun untungnya, pihak TNI Angkatan Laut melakukan pencegahan secara langsung. Kasdispen Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI, Manahan Simorangkir, menyebutkan TNI Angkatan Laut telah melakukan pengusiran terhadap oknum negara sebelah tersebut. Yang selanjutnya, Kepulauan Natuna. Negara Cina tiba-tiba memasukkan Kepulauan Natuna yang terletak di Kepulauan Riau sebagai wilayah laut miliknya. Hal ini diketahui setelah nama Natuna masuk dalam peta terbaru yang mereka keluarkan. Bahkan gambar Pulau Natuna yang jelas-jelas berada di wilayah Indonesia ini masuk ke dalam paspor warga negaranya. Indonesia pun telah mengajukan protes, namun pihak pemerintah Cina tidak menggubrisnya. Untungnya pada tahun 2006 lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui arbitrase internasional menyatakan bahwa Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia. Disebutkan pula bahwa Cina telah berencana mengklaim Pulau Natuna sejak tahun 2009 lalu. Permintaan tersebut pun telah mereka ajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun ditolak karena dianggap tidak memberikan dasar hukum yang valid. Kemudian yang terakhir, Pulau Bate. Pulau-pulau kecil yang berada di sekitaran perairan Nusa Tenggara Timur juga disebut-sebut terancam bisa dicaplok oleh negara lain. Pada 2016 lalu, pengamat hukum internasional Universitas Nusa Cendana, Kupang, Dr. Dewe Tadeus mengutarakan bahwa hal ini bisa saja terjadi walau Indonesia sudah membangun mercusuar di sana. Ia menambahkan, saat ini ada 2 pulau yang sudah dijaga oleh pasukan pengamanan pulau terluar, yaitu Pulau Danarote yang berbatasan dengan Australia dan Pulau Bate yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara itu, ada pulau lain yang belum dimasuki pasukan pengamanan, antara lain Pulau Danasabu, Pulau Mengkudu, dan Pulau Salura. Agar wilayah-wilayah Indonesia tidak sampai jatuh ke tangan negara lain, ia menghimbau agar pemerintah bisa tegas dan dapat mengajukan kedaulatan bangsa di mata internasional. Semoga informasi tersebut dapat menambah wawasan dan menambah kecintaan kalian semua terhadap negeri Indonesia ini.